pagi, dodol perompat suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi bersama Cak Ewan dalam program obrolan komunitas di mana kita ini tempat berbagi cerita gagasan dan gerakan dari komunitas di Indonesia. Hari ini Kamis 12 Februari 2026 selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan membahas tema yang cukup penting nih. Penting galau sih, ada yang gak penting kau tema nih. Yang relevan untuk kita galau-galau itu bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih terlindungi. Nah sahabat, jadi Dodolor perempat, perlindungan ini bukan hanya soal keamanan secara fisik tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, peduli dan saling menjaga pastinya. Jadi Indonesia ini perlu dilindungi dari apa baik sih? Nah kaget kita bahas ya. Karena ini hal-hal seperti ini kita dibutuhkan kolaborasi, kepedulian dan aksi nyata dari kita galau-galau. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita narasumber dari Protect Indonesia, foundernya Protect Indonesia langsung Tiara Pramita Lusmira dan co-foundernya Tiara Kemala ya. Nah mereka berdua ini bakal berbagi cerita tentang gerakan Protect Indonesia ini serta bagaimana sih komunitas ini bisa menjadi motor perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih terlindungi. Kayaknya kita mulai dulu Bay ya, kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Halo. Iya. Halo Kak, panggilnya apa nih? Mita. Aku Mita. Aku Tiara. Oh, Mita sama Tiara. Iya. Kalau di perempat kita panggilnya pakai ada depannya, bukan lagi Kak tapi Cek gitu. Oh, ya. Cek Mita. Cek Tiara. Tiara jadi dipanggil aja. Boleh kenalan dulu sama pendengar perempat. Oke, halo pendengar Pro 4. Aku Cek Mita, founder Protect Indonesia. Halo pendengar Pro4, aku Cek Tiara dari Protect Indonesia. Jadi Protect Indonesia ini kan sebuah organisasi ya Kak ya. Tapi kita kan belum tahu organisasi macam apa sih Protect Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan dulu sekaligus mengedukasi pendengar kita. Jadi Protect Indonesia ini sebetulnya project pribadi kita, Cek Ewan. Jadi Protect Indonesia ini singkatan dari Pramita Life Project. Itu nama aku dewek. Protect itu disingkat menjadi dari Pramita Life Project itu disingkat menjadi Protect Indonesia. Sebetulnya itu tuh memang apa ya? Mungkin sedikit aku cerita dikit lah. Boleh. Ini kira-kira ngapalah pajak si Protect Indonesia ini kan? Memang di 2024 itu kan aku sempat kebetulan aku sama adik ini kan yo kadang kita sering sharing lah ya, kita sering cerita-cerita uang banyak. Ya kita ngebantu uang tuh memang berguna galau, tapi kan alangkah bagusnya kalau kita itu ada wadah, ada tempat. Makanya aku sempat bilang sama dia, cak mana ngapa kita nih bikin komunitas gitu nah. Alhamdulillahnya ada aku nih setuju. Galak ya. Galak. Diajak Karena tapi belum ngomongi apa dia komunitas ini. Karena memang kami ini kan jarak 10 tahunan lah umur kami ini kan. Biasa Gen Z ini kan agak mano cak itu kan. Belum ku cerita ke. Terus akhirnya aku ceritalah dengan dia, aku nih pengen aku mau apa kita nih kan memang Palembang nih kan banyak sungai Musi lah, kita memang dikeliling sungai Musi kan. Memang pernah waktu itu di sekitar 2021 aku tuh adalah pergi ke tempat wisatanya Palembang, cuman sayangnya banyak sampah di situ tuh. Itu yang latar belakang. Jadi tapi pada saat itu aku belum terpikir nak bikin komunitas ini. Belum. Sama sekali belum. Cuman aku tuh sedih hati itu kan. Padahal bagus gitu nih. Wisata, ada tempat wisata, tapi minusnya ngapa banyak sampah di sekitarnya macam itu nah. Cuman lah sudahlah berjalan waktu aku udah puluh ini lagi. Cuman ya itu begitu di 2024 aku tuh sempat terbesit macam itu nah. Alangkah bagusnya kita hidup nih kan, pajak berguna dan bermanfaat untuk orang banyak kan. Benar. Alangkah bagusnya itu apa dak kita bikin sesuatu ya pokoknya nak uang nangkepnya cak mana yang penting kita usaha baik dulu cak itu. Aku pikir pada saat itu kan. Aku cerita sama adek. Awalnya dia agak apa katanya lingkungan ini uji ada kate ada kate kami lain uji dia. Akhirnya aku cerita lah aku nih waktu itu karena waktu itu memang aku tidak serumah sama adik kan, jadi aku pergi dewek waktu itu aku udah ceritalah aku ke tempat wisata ini sampai aku ajak dia ke situ, aku suruh jingok dewek kan. Terus dia bilang, ya sudah payo uji dia aja itu kan. Nggak tahu apa karena ini takut ini ayo kan, kan. Terpaksa ya. Terpayo, mau dia terpaksa. Jadi akhirnya ayo dia ngomong itu. Jadi sambil kami bikin itu, carilah nama nih tadi. Ya karena ini project pribadi dan memang untuk ya
untuk diri aku sendirilah awalnya gitu kan. Karena kan memang aku tahu pada dasarnya kita bikin komunitas ini kan memang bukan tempat untuk mencari uang. Malah ya mungkin uang kita malah keluar untuk itu gitu. Bener, kan. keluar duit pribadi Jadi memang aku niat kita tulus baik, memang niat baik kita udah orang Arab ke apa-apa. Sambil kita persiapan, bikin logo, cari nama segala macam. Akhirnya adik aku nih bilang katanya, ngapo dak namanya ini baik dia kotak-katik, akhirnya dapatlah si Pramita Life Project ini. Kepanjangan namanya tadi kan. Akhirnya dia cari disingkat Protect bae dia. Ku eja akhirnya kenalah si Protect yang tadi, tapi karena cuma si kok kata ku tambah Indonesia. Protect Indonesia. Padahal ini nih memang asli Palembang. Karena namanya terlalu Indonesia, aku tuh berharap bahwa tidak hanya di Palembang, bahwasanya kayak kita juga bakal bisa satu Indonesia ini loh gitu. Protect ini tidak hanya di Palembang baik kayak gitu. tapi berkembang ke kota-kota lain juga. Iya, jadi enggak apa ini Ci, agak panjang dikit ya. Enggak apa-apa. Jadi setelah itu lah sudah siap galau segala macam. Karena memang aku awam kan, memang benar-benar betul-betul aku tuh tidak mengerti yang namanya lingkungan. Karena aku tuh hanya melihat, hanya kesadaran diri aku baik itu untuk melakukan ini, tapi aku tidak ada ilmu untuk itu. Akhirnya di akhir 2024 itu aku ajak lagi adik aku ini, kita ini dulu harus jingok dulu nih komunitas lain tuh cak mano cak itu kan. Mulai iya, wong ini cak mano sih gitu kan. Akhirnya aku cari di Palembang ini. Pada saat itu ya, aku belum ketemu komunitas yang memang sejalan dengan aku, karena memang fokus utama aku itu kan pembersihan sungai kan. Memang yang aku angkat itu Sungai Musi kita ini kayak gitu. Nah, Sungai Musi ini akhirnya karena memang di Palembang aku juga pada situ belum ketemu, berpikirlah bahwa ngapa dak kita ke daerah lain bae, aku bilang kayak gitu kan. Kita coba studi banding nian kira-kira nah. Survei nian ke tempat wong lain kan. Kita jingok cak mano daerah lain itu. Akhirnya kita pergi itu ke Jakarta, Bandung, sampai ke Bali. Pada saat itu. Jakarta, Bandung, bener-bener studi banding ya? Iya, studi banding nih. Padahal jalan-jalan maksudnya. Tapi gayanya studi banding. Jadi kita ke Jakarta, memang pada saat itu di Jakarta pun juga bukan, maksudnya itu belum ketemu lah. Maksudnya itu memang tektokan hubungan komunitas lain itu juga belum dapat, tapi kita ada pernah sih kok ketemu, tapi secara edukasi. Kemudian kita ke Bandung, itu Bandung kalau menurut aku tuh lebih siap untuk pembersihan sungai, untuk maksud itu jadi mereka bener-bener apa ya, kayak sinergi antar pemerintah, antar masyarakat, antar akademis, anak-anak muda yang anak-anak kuliah itu memang digerak ke untuk pembersihan sungai-sungai di Bandung itu kan. Karena hampir 4 atau 5 komunitas ya waktu itu kita keliling, dan mereka template-nya sama aja itu. Sampai waktu kami kunjungan itu ada anak-anak kuliah tuh mungkin dikirim dari sekolah atau mungkin bagian dari mata kuliahnya atau kayak mana. Jadi benar-benar mereka tuh bersihin sampah, terus bikin report, bikin laporan gitu kan. Terus mereka benar-benar tanya kayak misalnya sama si komunitas ini bagaimana mereka pembersihan segala macam gitu kan. Dan akhirnya kita ke Bali, beda lagi ternyata. Beda lagi. Karena Bali lebih ke pantai. Jadi dia pembersihan sungai itu ya pantai Kute, pantai yang di Canggu segala macam gitu kan. Di Seminyak itu mereka benar-benar fokusnya ke pantai gitu. Jadi dari situlah belajar dari ketiga daerah yang memang benar-benar ternyata setiap daerah itu punya case-nya, punya kasusnya masing-masing gitu, punya masalah masing-masing. Kita bawalah balik itu ke Palembang. Akhirnya pada tanggal 25 Januari 2025 kita ambil angka cantik lah. Karena betina galau ini jadi cantik kan. Jadi 25 Januari 2025 itu akhirnya Protect Indonesia pertama kali melakukan pembersihan sungai pada waktu itu di Kecamatan Ilir Barat 1 di Loro Pak Jos ini. Kebetulan memang base camp-nya Protect Indonesia itu kan di daerah Demang Daun kan. Jadi memang kita awalnya di rumah kita dulu lah kira-kira kayak gitu. Jadi awal itu gara-gara keprihatinan ya. Iya. Buat gitu kayak apa yang bisa lakukan kayak itu sangat apa ya, menginspirasi ya. Dan dari kan kita katanya studi banding di 3 kota dengan geografis yang berbeda. Nah, itu kan agak berbeda juga sama mungkin di Bandung agak sama karena ada sungai kan. Yang jadi tantangan kalau untuk di Palembang apa sih ngebuat itu? Tantangannya apa ya? Kalau ini kan alhamdulillah Protect Indonesia ini kan sudah berjalan 1 tahun ya. Jujur di awal memang itu tuh ambisinya kan. Ambisinya pokoknya. Nah segala pokoknya nak gawe ke. Iya ada lagi pokoknya ambisinya apa besok kira-kira itu kan. Seiring berjalannya waktu tuh kok sebenarnya SDM. Tantangan di SDM. Apa aja gitu? Nggak tahu ya, aku ya memang mungkin aku juga tidak memaksakan orang untuk karena ya, hal-hal kayak gini kan
ya wong tertentu lah, siapa sih nggak bersih ke sampah, ibarat sampah itu kan kotoran ya. Heeh. Siapa yang nggak ngotor ke diri dia kayak itu kan untuk melakukan hal kayak gini kan. Dia ngomong kayak yo tantangannya aku sih merasa di situ sih, kayak bukan dari support ya, tapi kayak dado yo kayak maaf itu contoh BCE kita lagi pembersihan sungai nih, wong tuh banyak yang tegak itu nah di sekitar kita. Nah itu dia nyingok bae ya, bukannya apa maksud itu ya paling enggak bantu ngangkat lah, menangkap kotor apa cak mano itu kan. Dari hal saya itu be bisa nyingok bae ya, bukan gitu ya, tapi memang pada dasarnya aku tuh tidak pernah memaksakan orang untuk kamu harus kau tuh harus melacak aku loh. Aku tidak pernah dari awal kayak gitu, karena memang benar-benar ini project pribadi, memang ibaratnya ini kesenangan aku ya sebagai manusia, ibaratnya kebahagiaan aku di sini gitu kan. Jadi aku tuh memang tidak pernah merasakan, tapi alhamdulillah di setiap kegiatan itu ya selalu ada support, maksudnya dari kayak pertama pemerintah Kota Palembang kan, karena memang kita tuh banyak ngelakuin di Palembang ini gitu. Itu kan dapat support juga dari pemerintah, alhamdulillah. Iya. Jujur kayak cak mana sih cara cak kita itu biar dapat support, atau ngajukan proposal kah, atau emang ada sounding sebelumnya gitu ke yang terkait gitu? Karena kan awalnya Protek Indonesia ibaratnya kita kan ngebikin itu kan memang sudah sebenarnya mengkonsep kan, memang gitu tuh lah bakal ngapoi sih gitu di komunitas ini gitu kan. Dan alhamdulillah memang selain ya ada selain saudara juga aku kan juga cerita ke orang tua kan. Jadi support orang tua tuh memang kayak oh iya jula itu nah gawe kelam itu kan, kalau aku senang itu ya silakan. Dan memang kayak orang tua tuh juga ngasih pandangan bahwasannya coba dulu yang kayak ini. Jadi aku tuh selalu sharing kan terutama ke ibu kan, jadi selalu sharing ini aku kemana ya ini segala macam. Dan memang pada saat itu kan pertama kali memang waktu di Januari itu mau pembersihan sungai itu, jadi memang gongnya tuh pengen ngangkat gitu tuh komunitas yang memang peduli lingkungan dan fokus pada pembersihan sungai gitu ya. Akhirnya kita berpikir apa sih sungai pemerintah lah ibaratnya kan. Jadi kita menciptakan Sanjo kita pilih tempatnya di pada saat itu, kita pilih daerah base campnya di Protek Indonesia itu daerah Ilir 1, Sanjo lah ke pecamatnya. Akhirnya ya itu alhamdulillah memang kan pemerintah Kota Palembang juga menggalakkan lah ibaratnya gotong royong setiap Jumat gitu kan. Jadi kawinnya cepet ya, tidak susah lagi karena memang di kecamatan pun juga menjalankan itu gitu loh. Dan malah disambut baik bahwasannya ada komunitas yang memang support untuk kegiatan gotong royong gitu. Jadi pada saat itu sudah kita ngalir, baik sekali kita ngalir. Itu kemarin kan 25 Januari, berarti ini setahun dia komunitas. Iya. Sudah dengan berapa komunitas baik sih? Berapa komunitas atau organisasi yang bekerja sama dengan Protek Indonesia ini sejauh ini? Lumayan banyak juga ya. Terus waktu itu berapa gitu? 10 kali. 10 ada. 10 ya. Itu tiap event beda-beda kok. Beda-beda tapi tergantung, karena kan kita kan di sini tidak hanya pembersihan sungai kan. Kita juga ada penanaman pohon, terus juga ada diskusi kan. Terkadang yang komunitas itu ketemunya di diskusi itu. Kalau misalnya yang lain-lain ya memang kita diundang ke untuk acara kita kalau mau untuk paling tapi benar kita benar ke diskusi kalau sama organisasi lain. Boleh juga nggak organisasi aku selain yang kemarin sama Karang Taruna ya? Ya, kemarin sama Karang Taruna Kota Palembang, biasanya kita Karang Taruna, itu pernah juga dengan PMI Provinsi Sumsel, terus juga pernah dengan SHI ya gitu ya, SHI, ya Serikat Hijau Indonesia. Banyak juga dari anak-anak kuliah kayak himpunan gitu. Dari kerjasama dengan organisasi-organisasi lain dan pemerintah juga ini, kendalanya itu apa sih menyangkut apakah susah ada kalau misalnya bersihnya ada harus izin dulu nggak sih, atau tetap yang disupport sama pemerintah kan? Alhamdulillah memang kita dari awal kan sudah bersinergi lah dengan pemerintah kan, dan pemerintah menyambut baik bahwasanya setiap itu kegiatan itu mereka katakanlah apa ya cek itu nyata juga saya. Jadi kan yang namanya misalnya cak bersih ke sungai kan berarti kita harus bawa sampah, tidak mungkin kita bawa rumah kan. Jadi pemerintah tuh sudah nyiap ke misalnya dari PUPR-nya, dari DLHK-nya, nah mereka sudah siap itu, mereka ibaratnya support di tenaganya para tenaga dinas itu. Dan kemudian ya kalau misalnya dari komunitas masyarakat lain ya paling kita kayak ngundang gitu ngajak gitu. Sejauh ini sih banyak pemerintah sih kalau Protek Indonesia yang memang support kegiatan-kegiatannya. Itu udah kok satu proyek itu kan bersihin gitu. Selain bersihin sampah di lingkungan sungai, apa sih program dari Protek Indonesia ini? Kita selama 1 tahun ini sudah bersih ke sungai itu pertama yang tadi ya di Kecamatan Ilir 1 itu, kemudian di seberang Hulu 1 di daerah Demang Jambul kalau nggak salah, sama di terakhir kemarin waktu ulang tahun yang pertama itu di Kampung Kapitan. Kemudian pernah juga kita itu nanam pohon di ruang terbuka hijau RTH di Jalan Nurdin Panci yang arah ke bandara, kocek ada. Nah, bandara itu. Ya, yang baru itu. Kemudian di TPU Gandus di Kuburan. Karena kan RTH itu kan tidak hanya jalan umum kan, fasilitas umum kayak ibaratnya pemakaman umum kan memang untuk umum, dan memang kita bisa juga untuk melakukan itu gitu kan. Karena rumah kita ya, rumah itu rumah yang akan datang gitu kan. Alangkah bagusnya kita tanam pohon-pohon kan. Kalau baru itu ngapa udah rumah kita, rumah masa depan kita tanam gitu kan. Jangan kita mikir ke rumah saat ini, tapi kita juga mikir ke rumah yang akan datang kita gitu. Tadi udah proyek-proyeknya ya, dia langsung aksi nyata langsung lapangan. Nah, tadi kan ada juga disinggung masalah edukasinya kan. Kalau edukasinya apa sih biasanya disampaikan gitu atau kalau misalnya edukasi sih biasanya kita melalui diskusi itu, diskusi biasanya kita sesama ya kolaborasi dengan usaha lain itu melakukan diskusi mengenai lingkungan ini pastinya gitu. Kemudian juga kita kadang kunjungan edukasi juga kan, dan kita juga tidak hanya memberikan informasi tapi kita juga harus menyerap informasi lagi gitu kan, kita harus cari informasi lagi sebanyak-banyaknya gitu. Paling kalau untuk edukasi hanya itu sih ya, selebihnya kalau memang selebihnya selain itu kayak edukasi secara belajarnya itu belum gitu, karena kan ya kita kayak pembersihan sungai pun setelahnya juga
kadang tidak sempat waktu untuk kita kasih edukasi, karena juga masyarakat tidak terkumpul untuk itu gitu kan. Itu balik lagi bahwa mungkin ya ada yang sibuk, ada yang cuman kita bisa untuk itu kan. Tapi setidaknya apa yang kita gawe apa yang kita jalankan ini mudah-mudahan gitu bisa jadi apa bentuk kesadaran diri itu namanya Dino ini baik galak bergerak nyebur dalam sungai. Malah aku tidak jenah gitu. Iya. Jadi tinggal ini bayar sadar diri kita bayar bahwasanya ya apa yang kita lakukan ini dengan harapan positif hasilnya cek bahwa apa yang kita lakukan ini ya berbuat baik memang tidak saat ini tapi untuk yang akan datang. Itu tadi dari yang aksi nyatanya. Tapi kan kalau misalnya ada dengan kita nih yang masih muda-muda pengen gabung itu bisa nggak sih? Wih, senengnya Apa itu wah senengnya kalau memang ada pendengar Pro 4 pengen gabung sama Protek Indonesia mungkin bisa langsung DM Instagramnya Protek Indonesia. Iya. Protek.Indonesia. Iya betul. Jadi benar-benar kalau misalnya nak gabung nih karena kan kita tak tahu ya dari obrolan mana yang terdengar yang bakal kita hati kita. Siapa tahu obrolan ini bisa untuk pintu hati dulu untuk bergabung juga buat aku melindungi sama-sama lingkungan kita. Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal dibahas setelah itu bakal balik lagi. Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah,
kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong. Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu. Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas. Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-Galo ada.
dalam jiwa raga. Cahaya kemenangan yang gemilang, Sriwijaya, Sriwijaya. Gerakkanlah, bangkitlah, banggalah semua. Bersinar, bersinar, Sriwijaya. Hai wong kita galau, mari berkarya demi negeri. Hai wong kita galau, berusahalah tanpa henti. Kepalkan tangan, satukan tujuan untuk megahnya Sriwijaya. Hai wong kita galau, payo kita berprestasi. Hai wong kita galau, harumkanlah nama negeri. Tetap menjadi insan yang berbudaya dengan akhlak yang terpuji. Hai wong kita galau, mari berkarya demi negeri. Hai wong kita galau, berusahalah tanpa henti. Kepalkan tangan, satukan tujuan untuk megahnya Sriwijaya. Hai wong kita galau, payo kita berprestasi. Hai wong kita galau, harumkanlah nama negeri. Tetap menjadi insan yang berbudaya dengan akhlak yang terpuji. Gerakkanlah, bangkitlah, banggalah semua. Bersinar, bersinar, Sriwijaya. Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dan Cek Mita serta Cek Tiara yang berada di obrolan komunitas ya, dengan judul tema hari ini bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih terlindungi. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah latar belakang, terus proyek-proyek yang sudah dilakukan, edukasi apa yang dilakukan, dan diskusi-diskusi politik Indonesia. Kali ini kita agak pengen kepo-kepo nih, mungkin bisa bantu diceritain apa sih kisah atau pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan protek Indonesia ini. Oke, pengalaman yang berkesan. Mungkin kalau nak diomong banyak sebenarnya. Cuman yang paling berkesanan itu yang pasti waktu kita pembersihan sungai sih, Cek. Ya, di situ kan kalau aku secara pribadi tuh yang pasti
kalau setelah bersih ke tuh rasa senang nian. Yang tadi kotor terus bisa kita bersih ke tuh kan kayak rasa tuh bangga aja itu. Oh berarti kita nih pacak ya bersih ke ini. Cuman itulah kadang juga yo sambil kita bersih ke tuh ada yang tidak lemak juga. Yang namanya kan sampah-sampah ini kan campur kan, ada yang ceng kondok, ada sampah-sampah rumah tangga kan. Yang pasti kita gak banyak bukan bos. Waduh. Yang pasti itu wow, berat. Itu kan kalau ketemu banyu tuh kan beratnya Cek. Kan keserap ya dalam Iya, kita air kan. belum lagi ya sampah-sampah rumah tangga dan yang pasti pernah juga kami Ketemu ini sofa. ini Sofa, kasur. Wow. Kalau sendal sepatu tuh lah biasa. Ekstrim ya yang sofa sama kasur. Itu seru sih. Yang sofa itu sih yang agak gak nyangka gitu. Cak mana cara ngangkat juga. Itu ya baru begitu dibantu jadi pacak tak angkat. Sama kadang kita ketemu ulo itu lah biasa itu. Kalau ular itu lah cak kawan lah jadi La besti ya. La besti ya. Ganggu aku. Kadang lagi bersih itu kan lewat deh tuh di kaki itu kan itu yo lah biasa nih kalau hal cak itu ya paling yo seru sih kalau aku pribadi tuh seneng kayak gitu bersih kayak gitu kan. Mungkin kalau dari Tiara kayak mana nih co-foundernya Protect Indonesia? Ya kalau aku sih juga seru ya, karena kayak tadi bener kata Cek Mita, setelah kita bersihin tuh kayak ada rasa kebanggaan sendiri, apalagi kan kita melihat dari awalnya tuh yang memang kayak nggak mungkin nih bisa bersih galau, tapi karena kita saling bahu membahu satu sama lain juga lama-lama ya itu bakal bersih dewa, jadi kayak ada rasa kepuasan tersendiri sih. Cuman yang agak disayang kebae sih menurut aku, memang sampah itu kan ada yang dari masyarakat sekitar sama ada yang bawaan, terutama yang dari sungai-sungai itu kan. Sedihnya tuh karena habis kita bersihkan, kita bersihkan tuh sampah tuh bisa datang lagi, bahkan nggak cuman siangnya kaget tuh bisa datang lagi sana sampah karena airnya ngalir ya. Iya, nah jadi ya sangat diharapkan kalau misalnya bisa ada yang bisa kayak kasih solusi lah, solusi juga, atau baiknya cak mano untuk kita tuh bisa jangan sampai sampah tuh balik lagi gitu. Nah, apalagi kalau lagi sekarang kan lagi pasang kan Cek banyu nih kan. Jadi kadang kalau naik dia datang kayak kanyut lagi dia ke tengah, kayak balik lagi. Nah, Cek itu terus kan. Nah, langkah bagusnya apa ada pacak kita pacak dilakukan karena secara ya memprotek Indonesia tidak diandal ke sekarang nih. Nanti belum yang di Bandung ya. Kami kan masih baby ya, masih bayi ya, mini baru merintis. Perintis. Iya. Kami ini masih perintis, jadi sebisa mungkin kami bantu, tapi kalau bisa ada pihak lain yang bisa membantu, terutama dari pemerintah untuk mengatasi solusi tersebut, karena kan tidak bisa cuman pemerintah yang mengerjakannya, tapi kita juga bisa support. Begitupun sebaliknya, tidak cuma kami baik, tapi butuh bantuan dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat sekitar buat bikin ini. Mungkin ada dinas terkait yang denger ini, mungkin bolehlah kali dibantu pasang jaring lah gitu, biar menghalau di daerah-daerah yang rawan itu biar tidak balik lagi. Atau mungkin ada kapal nih khusus yang bersihkan di tengah-tengah sungai. Bagus juga. Siapa tahu kan ya, kita ada dana lebih. Amin. Boleh banget, maksudnya kayak kita tuh sharing-sharing ya, tadi diskusi satu sama lain buat cuman biar Palembang ini nih, terutama Palembang ini nih bisa bebas dari sampah pun kalau misalnya belum 100% mulai dari sekarang. Nah, itu kan kita pengennya bebas sampah ya, tapi kan kalau nak langsung bersih ke sebesar itu kita agak susah nih Cek. Mungkin boleh dibagi untuk para perintis pembersih sampah ini sebenarnya ada nggak tipsnya, small step gitu, langkah kecil untuk kita ngebantu lingkungan ini agar lebih terlindungi gitu. Kalau itu sih yang pasti ya, itu kan dari diri kita sendiri. Jangan buang sampah dulu lah. Terus hal-hal kecil misalnya kayak kadang kita di mobil lah, misalnya kan ngelap tisu, kadang refleks lah, buka kaca buang. Ngerokok misalnya di mobil, buang puntung, memang kecil puntung itu, tidak nyampe sekelingking ini. Tapi kalau si kok uang ngelakukannya, bayangkanlah berapa juta wong Palembang ini dan berapa banyak juga puntung rokok yang nyampak di jalan-jalan gitu. Itu baru hal kecil. Belum lagi yang besar-besar kayak gitu kan. Jadi secara kita pengen ngajak kawan-kawan lain juga bahwasanya
mulailah dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu dulu sih yang penting. Itu dulu ya. Ah. Kalau dari Cek Tiara apa nih? Ada nggak langkah-langkahnya atau tipsnya mungkin yang disarankan gitu? Oke. Banyak sih. Yang pertama juga kita bisa memilah sampah, itu yang penting karena kan ada sampah organik dan non-organik. Sampah organik itu pun bisa kita gabung satu kan. Terus kita sekarang tuh kalau ada tahu kita budidaya maggot. Jadi sampah-sampah organik itu tuh bisa dikasih ke maggot dan maggot itu pun bisa dikembangkan, bisa jadi pupuk segala macam lah, hal-hal yang berguna untuk kita. Tapi mungkin kalau untuk bagi orang-orang yang baru memulai diri sendiri seperti itu agak susah. Jadi untuk budidaya maggot jadi baiknya kita mulai memilah sampah. Itu yang pertama. Dan kedua, mulai mengurangi plastik. Contohnya kan sekarang banyak wong-wong yang mulai pakai tumbler itu. Apalagi sekarang tumblernya gemes-gemes Iya, lucu-lucu kan, banyak bentuknya, banyak jenisnya. Jadi kayak yang mulai sekarang pun kita bisa pakai tumbler terus pun kayak tidak cuman Gen Z bae, tapi kayak yang orang-orang yang lebih tua pun, millennials dan segala macam tuh sudah mulai pakai tumbler. Jadi itu salah satu poin plus lah untuk kita sudah mulai mengurangi plastik. Kan itu lumayan tuh. Kita bisa hemat juga bawa minum dari rumah tanpa harus beli kan, bikin kopi dewe. Jadi lah lumayan. Itu apalagi kalau bisa beli kopi bawa tumbler kan biasanya ada potongan ya. Iya, iya kan kalau ada potongan kan. Terus juga kayak kan kita kalau misalnya ada barang lucu kan juga seneng ya. Apalagi ke cewek-cewek kan kalau ada barang lucu kayak, ih apa dia nih, beli dari mana? Nah, setidaknya kan mengurangi sampah plastik lah itu sih. Ya kalau misalnya biasanya kita tidak pakai tumbler bisa ngabisi, anggaplah cup plastik itu bisa 4 kan, rata-rata kan biasanya 4 cup plastik. Tapi karena kita bawa tumbler kan 0 jadinya. Kan itu lumayan tuh, satu orang satu baik kayak gitu prinsipnya. Betul. Lah berkurang banyak sampah. Memang kita juga sebagai manusia kan tidak bisa yang secara cepat itulah nak lepas dengan plastik tuh. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi lah dari hal itu dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit Jadi intinya kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Benar. Nah, kira-kira saya itu. Sepakat. Nah, itu tadi kan itu small tips-tipsnya ya untuk kita ngebantui dunia ini lebih terlindungi ya, khususnya di Palembang. Tapi ada nggak sih harapan jangka panjangnya untuk Proud Indonesia nih untuk kedepannya atau untuk terhadap lingkungan kita atau terhadap masyarakat yang sekarang gitu? Ya yang pasti support sih itu yang paling penting karena setelah berjalannya kita ini nih memang support itu paling penting, Cek. Dukungan dari segala lapisan entah masyarakat, entah pemerintah, entah ya media ataupun itu kan sangat terbantu gitu loh kalau dengan adanya kegiatan kita ini kan. Ya pasti kalau kita bergerak tuh kan alangkah baiknya kita bisa bergerak sama-sama. Nggak menges gitu nih kan. Kalau kita dewan tuh kan menges kan. Benar. Nah, kalau sama-sama kan lebih cepet gitu kan, lebih tidak berat juga kan. Jadi kalau setiap kegiatan juga kita lemak aja itu kalau nak ngapo-ngapoi gitu loh, Cak. Tuh, ada enggak pesan khusus untuk generasi muda nih agar melok gerak juga gitu? Ya, generasi muda. Ayo, Genzi. Ayo Genzi. Oke, Cek Tiara nih Genzi. Ada nih pressure sudah. Ya, yang pasti untuk teman-teman Gen Z, bukan cuma teman-teman Gen Z tapi seluruh generasi. Yuk kita bisa mulai mulai dari diri sendiri deh untuk bersih ke sampah-sampah dari diri kita punya sendiri gitu kan. Terus juga diharapkan juga kalau misalnya kita nih lihat nih kawan ada yang buang sampah sembarangan, jangan takut untuk negornya karena kan kadang ada kita tuh yang woi payo jangan buang sampah sembarangan. Laju bebala kan. Iya, terus kayak uji kawannya apa kau ini? Cak emang urusan kamu dia gitu loh. Maksudnya kayak sudah jangan takut. Maksudnya kayak kita harus speak berani up ya gitu. speak up gitu. Dan juga kayak ini satu hal yang bagus loh karena kan kalau misalnya ruang-ruang yang kita pakai ini sendiri ini bersih ya lemak di kita dewek kan. Jadi juga jangan takut deh kalau misalnya kita mulai sendiri kan ada takut tensin kayak dia ngomongin ngapa kan tiba-tiba bersih dewek ya. Kan itu untuk kebersihan diri sendiri. Iya. Kalau kata orang Palembang cakion kan. Iya, betul. Nah, takoan. Nah, itulah jangan takut dicaduk. Jangan dicaduk apa ya. Itu ya sudahlah. Mungkin beberapa orang mungkin kontra dengan kita, tapi kalau untuk diri sendiri ya udah ya, pilih yang bagus gitu. Iya, betul sekali. Itu kan pesan khusus untuk generasi muda. Tapi kalau misalnya
Ada nggak sih nih untuk pendengar kita yang bisa ngikuti informasi tentang Protek Indonesia nih kemana nih? Oh, kalau informasi tentang Protek Indonesia yang pasti peloi bae Instagramnya Protek Indonesia. Insya Allah setiap bulannya kita tuh bakal ada kegiatan-kegiatan. Entah itu pembersihan sungai, entah itu penanaman pohon gitu. Dan ya harapan juga ya Cek, maksud itu pengennya bahwasanya ayolah kita sama-sama kayak itu loh, dengan Protek Indonesia ini bukan hanya Protek Indonesia ini bukan hanya milik pribadi yang seorang Pramita ini tadi, tapi juga kan pengen kita tuh juga sama-sama kita jago Palembang ini, kita bersih ke yang tadinya udah bersih jadi bersih, karena kan ini rumah kita kan, ini tempat kita, tempat tinggal kita. Alangkah baiknya kalau memang ini yo kalau bersih kan sehat gitu kan Cek. Kalau kita kotor kan yo juga sakit Cek, banyak penyakit Cek itu kan. DBD lah. Iya, banyak nyamuk. Nggak, kalau giran Cek itu berotokan. Nah, padahal kita lupa, kita yang buang sampah nih kan. Ini nyalai wong. Iya. Ini nyalai wong lah, nyalai inilah, nyalai itu. Jadi kita tidak katik saling salah-salah ke. Jadi dengan harapan bahwa sadarlah kita sadar untuk diri kita dulu baik masing-masing, diri kita harus sadar setidaknya apa yang kita lakukan ini bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama juga gitu. Oh iya. Dan juga Protek Indonesia ini juga open relawan ya. Jadi Iya. kalau sangat open, iya, sangat sangat terbuka. open. Jadi bagi dulur-dulur yang misalnya pengen bergabung itu boleh langsung bae ke Protek Relawan, langsung DM bae di Protek Indonesia. Yo, bayo Instagramnya. kita sama-sama Iya. ya. Bantu yuk. Karena kan ini untuk diri kita juga ya. Iya. Untuk masa depan kita juga, tidak cuma pada saat ini bae. Mungkin tidak sekarang tapi insya Allah kayak kita bisa petik yang untuk yang akan datang. Karena kan emang kalau nanam kan tidak langsung berbuah ya. Iya, nanam pohon kan ini Bertahun-tahun. kita nanam sudah hampir setahun baru sepinggang atau belum Hasil, setinggi itu gitu kan. tanaman kami kami nanam. Tapi bangga Cek kami Cek. Itu pohon kami. Kami yang nanam itu. Udah lama gitu. Iya. Jadi kalau dulur yang nak bergabung boleh, sangat-sangat diharapkan ya. Tenaga kalian itu menjadi relawan, karena ini kan untuk kita semua, untuk Togolo-Galo. Karena kalau sekarang belum ada hasil, siapa tahu tahun depan ada hasilnya. Jadi kayak misalnya kita ambil contoh baik di luar Sumatera, itu kan Pandawara kan udah ada hasil. Iya, Siapa tahu Protek Indonesia juga punya hasil seperti Amin, itu. amin. Nah, sekarang ini pesan terakhir nih untuk masyarakat dan pendengar Pro 4 ini apa? Closing statement deh. Closing statement. Untuk dulur-dulur Galo-Galo di Kota Palembang ini, sama-sama kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mulailah dari diri kita dewe. Ya men pacak kita ngajak entah sanak sedulur, entah kawan segala macam untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena ya memang itulah awal mula ngapo sampah itu banyak, karena sampah itu kan tidak mungkin turun dari langit kan. Ya, tidak mungkin. Tiba-tiba dia datang misalnya gitu. tiba-tiba dia datang tidak mungkin juga. Jadi kita mulai dari itu dulu. Kalau memang sudah kita bisa membenahi diri kita dewe, ya insya Allah gitu, apa yang kita sudah usahakan itu akan membuahkan hasil. Dan juga yang pasti harapan kami adanya kolaborasi dan sinergi gitu dari entah itu pemerintah, entah itu pelaku bisnis atau mungkin komunitas lain dari media, dan semuanya ya agar kita ini sama-sama cintai tempat tinggal kita, lingkungan kita ini gitu. Dan yang pasti untuk Cek Iwan, makasih banyak sudah undang kami di RRI Pro 4 ini. Jangan lupa Cek, nak jadi Protek juga kan? Laju. Nah, Cek Iwan Mega lah, yang lain apa tidak? Gas kita. Kalau tahu mana kita. Mungkin Cek Tiara apa Tiara, nih ada closing kira-kira statement-nya? tambahan lagi? Ya kurang lebih sih ya sama lah dengan Cek Wita. Yang pasti juga kayak aku juga berharap kita bisa saling support dari semua lapisan masyarakat untuk bisa membantu ke kegiatan Protek Indonesia ini. Pun tidak harus juga nyebur, maksudnya kayak Pacak juga dari media, Cak Yewan, makasih Nian Cek sudah diundang hari ini. Terus juga dari pelaku usaha pun banyak juga yang membantu, bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk apa, tapi bisa dalam bentuk makanan, support untuk para relawan. Benar. Banyak sekali emang alhamdulillahnya. Terus juga dari pemerintah pun juga open dengan kami untuk bisa kolaborasi dalam kegiatan ini. Itu sih palingan. Dan akademisi juga terima kasih. Ya, oke, berarti itu ya closing statementnya. Jadi dulur ini tidak terasa kita
Sudah kurang lebih 50 menit, hampir 1 jam kita berbincang di obrolan komunitas pagi ini bersama Protek Indonesia dengan tema bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih terlindungi, terutama terlindungi dari sampah pastinya ya. Jadi banyaknya insight yang kita ambil hari ini, kalau perlindungan tuh bukan cuma tanggung jawab satu pihak, tapi gerakan bersama, dimulai dari kepedulian kecil dari diri dewe, terus ke lingkungan terdekat, lalu gerak ke masyarakat yang lebih luas. Jadi terima kasih untuk Cek Mita dan Cek Tiara yang sudah mampir juga ke Perompat ini. Harusnya aku sih yang mau kasih karena galak diajak ngobrol kayak itu kan ya. Yang sudah ngasih waktunya dan inspirasi tentang edukasinya juga ya. Semoga ini amal jariah lah mungkin ya, insyaallah gitu. Dan semoga gerakan Protek Indonesia ini semakin luas jangkauannya dan semakin banyak masyarakat yang kenal dan terlibat pastinya. Nah, untuk itu ini Cek Iwan akhiri juga obrolan komunitas sama Sriwijaya pagi ini, tapi tetap jangan kemana-mana karena selanjutnya akan dilanjutkan dengan Sriwijaya siang bersama Cek Gaya. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perompat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusaka bangsa. Kita wajib untuk menjaganya. Dudulur.